bahwa orang-orang NU itu kafir, Ahmadiyah itu kafir, Imam Al-Ghazali kafir, bahwa Wali Songo pun kafir. Ini Ustadz apa siapa yang bicara ini? Lalu pada suatu kesempatan lain saya punya masjid namanya Masjid Husnul Khatimah di Jalan Pondok Jaya, Mampang Perapatan. Karena saya sering keliling Indonesia untuk kepentingan soneta dan ceramah, saya hampir jarang memberikan khutbah Jumat di masjid sendiri. Mendengar berita ini, saya pun akhirnya, kalau nggak salah itu hari Kamis ya. Besok gua khotib imam situ. Langsung disiapkan sana, saya khotib. Terkejutnya bukan main, karena seluruh pengurus Masjid Husnul Khatimah yang lama udah nggak ada. Semuanya sudah berganti. Saya tanya, kamu siapa? Saya bidang ini Bang Haji. Kamu siapa? Saya bidang ini Bang Haji. Yang lain kemana? Oh, mereka ada yang sakit, bla dan sebagainya. Masya Allah, saya sadar bahwa Masjid Husnul Khatimah telah diambil alih oleh mereka. Jadi saya teleponlah Kiai Haji Hashim Muzadi Al-Maghfurullah, yang saat itu beliau sebagai Ketua Umum PBNU. Saya tanya kepada beliau, Kiai, ada nggak masjid-masjid NU yang diambil oleh Wahabi? Beliau mengatakan ada beberapa Bang Haji, di sana sini sana sini. Lalu saya telepon Profesor Din Syamsuddin yang saat itu sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Saya telepon, Prof, ada nggak Masjid Muhammadiyah yang diambil alih oleh sekelompok orang Islam yang menambahkan aliran Wahabi? Dia bilang bahkan ada satu sekolah dan rumah sakit kita diambil oleh mereka. Saya telepon lagi Tarmizi Tahir, Profesor. Saat itu beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia. Prof, ada mendengar nggak keresahan umat yang selama ini adanya pengambil alihan kepengurusan masjid oleh sekelompok yang mengaku umat Islam ini? Ada Bang Haji, saya dengar keresahan itu. Nah, kemudian kita ini sepakat mendirikan satu forum. Saya sendiri yang menamakan forum ini Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musalla Indonesia, yang kemudian para beliau menyerahkan saya sebagai ketua umum. Karena saya sebagai, katakanlah, orang pertama menyadari ini dan berniat untuk mengantisipasi ini. Nah, inilah kronologis bahwa maka didirikanlah saat itu bertepatan dengan pada 10 Ramadan tahun 1428 Hijriah yang bertepatan dengan 22 September tahun 2007. Udah berapa tahun itu? 14 tahun. Ya, 15 tahun Insya Allah menjelang. Nah, sampai saat ini Fahmi Tamami sudah berdiri di 34 provinsi. Sampai di Papua pun sudah ada Fahmi Tamami. Kemudian belakangan ini karena berbagai hal, tempo hari ada Pilpres, kemudian ada Pilgub, kemudian ada lagi pandemi, maka ada beberapa pengurus yang meninggal dunia. Kemudian sekarang ini kita tengah mengadakan reorganisasi Fahmi Tamami, penyegaran kembali dan perluasan lebih lanjut kepada tingkat-tingkat ADPC, MPC dan sebagainya.
Adapun tujuan utamanya adalah sebagaimana tadi diutarakan dalam sumpah jabatan, bahwa kita harus membentengi akidah umat Islam Indonesia, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah Al-Asy'ari Al-Maturidi, juga dalam koridor Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hanbali, dengan menghormati berbagai macam furu'iyah, khilafiyah bersifat furu'iyah. Sejauh akidah kita, rukun Islam kita sama, maka rukun iman kita sama, itu saudara kita. Adapun hal-hal yang bersifat furu'iyah, seperti yang namanya di dalam sholat, misalnya usoli dan enggak usoli, kunut dan enggak kunut, perbedakan rakaat tarawih, di dalam soal muamalah seperti yasinan enggak yasinan, tahlilan enggak tahlilan, maulid enggak maulid. Ini hal-hal yang bersifat furu'iyah yang tidak boleh dipertajam sehingga menjadi perpecahan di kalangan umat. Justru kelompok mereka inilah yang mereka pertajam sehingga mereka mengkafirkan para pelaku maulid Nabi, para pelaku yang namanya tahlilan, yasinan dan sebagainya. Kalau saya baca dalilnya ini kepanjangan, ini bukan tablik akbar soalnya. Tapi yang pasti para ulama, masya Allah, pasti punya dalil-dalil. Itu semuanya dalam rangka ijtihad. Ijtihad itu apa? Artinya inovatif, menginisiasi situasi kondisi yang berkembang pada zamannya. Sementara Nabi SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Barang siapa yang melakukan sunnah-sunnah atau tradisi-tradisi yang positif di dalam Islam, maka dia mendapat pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melaksanakan tradisi-tradisi negatif, maka dia akan mendapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Saya mau tanya, tahlilan salahnya di mana? Maulid salahnya di mana? Yasinan malam Jumat salahnya di mana? Di dalam tahlilan, yasinan malam Jumat, maulidan, di sana ada pembacaan Al-Quran, diperintah apa enggak? Tempatnya ditentukan enggak? Ditentukan enggak tempatnya? Enggak. Asal jangan di toilet aja. Jadi di dalam hal-hal wajib dalam Islam ini, misalnya ada hal yang ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, nggak bisa berubah. Contoh haji, waktunya ditentukan di Arafah, tanggalnya 9 Dzulhijjah, tempatnya Arafah, nggak boleh berubah. Tempatnya, waktunya harus sama. Ente bikin haji misalnya bukan di Arafah, tapi di sini nih, di Gintung, tanggalnya 11 Januari, nggak sah. Jadi ada satu amaliyah, ada akidah yang wajib, ya, wajib waktu dan tempatnya tidak berubah. Ada lagi yang waktunya ditetapkan, tempatnya tidak ditetapkan. Sholat misalnya, sholat waktunya sudah ditetapkan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri. Tegakkanlah sholat dari mulai terbit matahari sampai gelincir matahari sampai gelap malam. Nah, di gelincir matahari ada dua sholat, zuhur sama asar. Malam ada dua sholat, maghrib sama isya. Wa Qur'an al-fajri, dan sholat subuh. Nah, ini waktunya ditetapkan, tempatnya ditentukan enggak?
Sholatnya boleh di kantor, di rumah, afdalnya di masjid, afdalnya. Di pasar boleh, di sekolahan boleh, di kantor boleh, di sini boleh. Lain dengan haji tadi. Nah, begitu juga baca Al-Quran. Tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya. Ini berbeda dengan haji tadi. Kalau haji ditetapkan waktu dan tempat, baca Quran tidak ada waktu dan tempatnya, di mana saja, kapan saja. Ya, jadi tahlilan itu karena bid'ah, maulid bid'ah, kemudian yasinan bid'ah. Dalilnya cuma satu, karena itu tidak dilakukan Nabi. Kita tidak mungkin tidak melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi, nggak mungkin. Kalau Anda tidak melakukan apa yang dilakukan Nabi, nggak boleh sekolah, nggak boleh kuliah. Nabi sekolah nggak? Nabi kuliah nggak? Yang sekolah kuliah bid'ah. Kalau mereka mengatakan tidak dilakukan Nabi, tanya aja mana larangannya. Ada larangan maulid, ada larangan tahlim? Insya Allah nggak ada. Ada larangan baca Yasin malam Jumat? Mau al-Baqarahan, mau ar-Rahmanan, mau al-Imranan, mau Yasinan. Insyaallah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan tradisi-tradisi yang baik, yang membangun keimanan, yang membangun akhlak, dapat pahala. Kalau bicara soal bid'ah, waduh panjang ya. Al-Quranul Karim aja, kitab sucinya itu bid'ah. Tarawih aja bentar lagi ini bid'ah. Nah, kita fahmi tamami adalah satu, meluruskan hal-hal ini terutama dalam masyarakat agar tidak terjadi benturan, agar tidak terjadi perang saudara seperti di Suriah. Kalau kelompok ini membesar, ente habis nih, darah ente halal. Itu nanti di Suriah misalnya, di samping ada pesan-pesan politik lain di sana. Nah, jadi goal kita adalah bagaimana kita merekat ukhuwah Islamiyah lintas madhab, lintas ormas Islam, bahkan lintas parpol. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah oleh Allah, jangan bercerai-berai. Enggak ada ukhuwah Islamiyah, enggak ada tuh sila ketiga. Persatuan Indonesia mustahil diwujudkan tanpa persatuan umat Islam. Nah, oleh karena itu fahmi tamami adalah terus terang mencegah berkembangnya faham-faham takfiri yang mengkafirkan sesama muslim, memusyrikan sesama muslim. Ini sangat tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah dan mengancam persatuan dan kesatuan nasional. Saya sepakat tadi dengan Ustaz Firdaus yang mengatakan bahwa kita bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam konteks bagaimana mengantisipasi gerakan-gerakan radikal, artinya gerakan-gerakan yang tidak kondusif untuk ukhuwah, tidak kondusif untuk persatuan, tidak kondusif untuk keamanan. Makanya saya sempat bikin lirik, saya beri judul Ukhuwah Islamiyah. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Betul.
Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Usoli dan tidak usoli, semuanya benar. Baca kunud dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Yang gak bener, yang gak sembahyang. Yasinan dan tidak yasinan, jangan masalahkan. Tahlilan dan tidak tahlilan, jangan masalahkan. Maulidan dan tak maulid, jangan masalahkan. Yang masalah yang gak beriman. Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Wahai umat Islam, jangan kita diadu domba. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Fikirkanlah, amin. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Allahumma biqilal mituriq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.